Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abad. Ikhwatifillah, jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah semakin menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Tentunya kita gunakan rasa syukur kita dengan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk memulai pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca Ummul Quran bersama ala diniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka bersama. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita dengan Al-Fatihah Allah mudahkan segala hajat kita. Allah mudahkan juga kita untuk sama-sama tahsinut tilawah, memperbaiki tilawah kita sehingga semakin hari semakin berkualitas tilawah kita. Baik, untuk malam hari ini kita akan baca satu persatu ya, kan bertiga nanti. Sekarang At-Taubah ayat 112. Kemarin At-Taubah ayat 110. Jadi maju baca satu halaman ya, ini bertiga kan ya. Jadi selesai At-Taubah ya. Sekalian menyimak dan memperbaiki panjang pendeknya tajwidnya. Ya, tajwid dulu ya 111 sampai 112 sampai 117. Iya, satu halaman ya. A'udzu, enggak ada pakai bismillah, diingetin. A'udzu aja. Tanya, ingat. Tanya mad wajib. Mad bertemu dengan hamzah 5 harakat. At-taibunal ayam. Ingat mad depannya ini hamzah ya. Itu satu kalimat ya, orang-orang yang bertaubat namanya at-taibu, mad depannya hamzah. Satu kalimat. Ulang
Tekan sidnya, wa basyiril mu'minin, siddah dihentakkan. Lin nabiyyi ma kana lin nabiyyi walladzina amanu tasir li abihi illa am mau'idah tabarra'a minhu. Ulang, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Lanya nggak panjang. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Tasdidnya kurang. Ma yattaqun hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunillahi min dunillahi min waliyyin wa la nasyir. Yazighu min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba alaihim.
Ya, cukup bagus ya. Apri. Ulang. Wa 'alaf salafatil. Tasjid tekan khulifu. Lamnya tasjid. Kalau tadi ditekan ya, tekan khulli. Wa daqat 'alaihim wa dhannu alla malja'ana minallah ya. Jadi alla malja'a cepat ya. Wa dhannu ilaih tasjidnya kurang. Tasjid ya sidda. Tanya tasjid, wanya tasjid. Innallaha huwat tawwabur rahim. Innallaha huwat tawwabur rahim. Panjangnya kurang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as ya wa kunu ya. Ulang. Wa kunu ma'as sadiqin wa kunu kurang tasjidnya wa kunu ma'as sadiqin. An nafsih wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih banyak pendeknya. Coba yang salah di mana baca tadi? Wala banyak pendeknya ya tadi. La yusibu bihim ya la yusibuhum dhama'u wala nasab. La
40. Nomor berapa? Dikasih ke panitia sama Pak. 40. Iya. Pak Tono, kasih Pak Tono. Kasih Pak Tono. Di Tono orang RT. Aduin ya. Wala yanaluna nailan izhar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Nggak panjang. Firqatim, iya kayaknya nggak panjang, kayaknya nggak. Falaula nafara min kulli firqatim minhum. Liyatafaqahu fiddin. Tasdid fiddin, tasdidnya. Ya cukup. Ya Pak Iwan. Fikum ghilzah wal ya. Itu kan tuh. Faminhum man
Tsumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Nggak ada tanda itu ya Pak? Kil nggak ada ya? Ada nggak? Beda. Sadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah kita sudah sama-sama ya tilawah dan menyimak apa yang kita baca ya. Mudah-mudahan ayat yang kita baca bersama kita simak, insyaallah itu akan menjadi syafaat buat kita ya di hari kelak nanti ya. Alhamdulillah sudah lancar ya, tinggal ada yang panjang pendek yang masih belum pas gitu. Alhamdulillah secara umum bacanya lebih baik ya, dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi sudah selesai surat At-Taubah, insyaallah pekan depan kita akan lanjut surat Yunus ya, surat yang ke-10. Baik, mungkin sebelum ini ada yang mau ditanyain nggak bacanya tadi? Jadi kalau ada huruf makhrajnya hampir sama ya, lebur ke huruf yang kedua ya, laqad, atau boleh juga di yang pertama laqad ja boleh. Jadi dikol-kolakan laqad ja atau laqad ja, dua-duanya boleh. Jadi boleh laqad ja'akum atau laqad ja'akum rasulun. Ada, kita akan lanjutkan bahasan kita bab tauhid kita ya. Baik, teman sekalian, kita akan membahas terkait dengan hukum pelaku dosa besar dalam Islam. Jadi sekali lagi ada sebuah hadis yang sering kita ya dengar bahwa
kata Rasulullah ya, setiap Bani Adam pasti punya kesalahan ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin. Setiap keturunan Bani Adam pasti punya kesalahan, pasti pernah melakukan kekhilafan atau dosa. Nah, tetapi disitulah kemudian rahmannya Allah ya, maha ghafurnya Allah. Allah itu maha penerima taubat bagi hambanya yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar dosa yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, maka Allah itu sangat baik, Allah sangat pengampun ya. Makanya peluang taubat itu berlaku sepanjang, kata Nabi, malam yughorghir, sepanjang nyawa belum sampai tenggorokan gitu. Kalau sudah sakaratul maut, sudah bahasa orang Jawa najah namanya, najak ya, maka pintu taubat terbuka. Nah, kemudian bagaimana hukum pelaku dosa besar kan? Nah, dosa ada dua macam ya. Ada dosa namanya kabiro atau dosa besar, ada dosa namanya shaghira, dosa kecil. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana dosa besar atau kabiro, yaitu dosa besar adalah setiap dosa yang mengharuskan adanya had di dunia. Ini had itu adalah misalnya orang yang hukuman kalau misalnya dia membunuh ya, maka disesuaikan dengan itunya ya, ukurannya ya. Misalnya tadi ya, rajam, cambuk, itu had namanya. Ya, ada dosa yang mengharuskan adanya had di dunia atau yang diancam oleh Allah dengan neraka atau laknat atau murkanya Allah gitu. Nah, ada pula berpendapat dosa besar adalah setiap maksiat yang dilakukan ya seseorang dengan terang-terangan atau berani serta meremehkan dosanya. Jadi dosa besar itu bisa dosa karena memang dia harus hukum had, tadi karena berzina ya, karena minuman khamar, itu dosa bisa dicambuk ya. Nah, kalau dirajam dosa membunuh, dosa besar. Itu bisa seperti itu. Atau tadi orang yang melakukan dosa ya, setiap dosa atau maksiat dilakukan cara terang-terangan, seneng gitu ya. Kalau dilihatin orang seneng ya, atau dia tidak merasa takut, itu bisa dihukumi dosa besar. Nah, dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah, ini Nabi pernah bersabda ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim bareng. Ijtanibu sab'al mubiqati. Qalu wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa aklu malil yatimi wa tawalli ya muzzuhfi wa qadful mudghatati wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Jadi kata Nabi, ijtanibu sab'al mubiqati. Jadi kata Nabi, jauhilah ya olehmu 7 sab'a, yaitu apa? Mubiqati, yaitu yang membinasakanmu. Jadi Nabi berwasiat kepada kita ya, kata Nabi apa? Ijtanibu, ya jauhilah. Berarti kalau jauhi itu berarti menghindari ya. Ya lawannya kan dekatilah kan gitu kan. Berarti kita diperintah untuk menghindari dosa-dosa besar ya, 7 tadi.
Ya qalu, maka Nabi bersabda, wa ma hunna, itu apa yang 7 itu? Yang pertama asyirku billah, jadi dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Jadi kita diperintah untuk menghindari namanya perbuatan atau perilaku syirik, ya. Karena sekali lagi dosa paling besar adalah syirik, dan kezaliman paling besar adalah syirik. Ya, jadi inna syirka ladzulmun azim. Bahkan Allah juga mengancam kan, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni syirik ya bagi ya pelakunya, kecuali bagi yang sampai dikehendaki. Artinya apa? Kita ya harus memperhatikan yang menjauhi dosa paling besar adalah syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bahas ya, dengan syirik juga termasuk yang bisa membatalkan iman kita, yang bisa membatalkan keislaman kita. Maka hati-hati ya dari perilaku syirik. Nah, syirik juga nanti ada 2 kan? Ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil ya gitu. Intinya dua-duanya harus kita hindari gitu kan. Jadi 7 yang membinasakan tadi, yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua asyihir, yaitu sihir ya. Sihir inilah adalah orang yang berkolaborasi ya, minta bantuan jin ya, melalui dukun-dukun ya, yang tadi kerjanya memisahkan suami istri biar pisah, mencelakakan ya kan, membuat menyakiti, tapi dengan kekuatan-kekuatan tadi ya, jin. Dan sihir ini sudah ada ya, sejak zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Termasuk sihirnya Nabi Musa itu kan ya, terkenal dengan sihir-sihirnya. Nah, sihir ya termasuk dosa besar yang harus kita hindari ya. Nah, sekarang ini banyak pelaku-pelaku ya, mungkin dalam kondisi ekonomi yang seperti ini banyak yang orang tidak sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi, banyak datang kepada dukun-dukun paranormal. Bahkan kita lihat di internet kan banyak kan tawaran ya, kalau beli jimat ini rezeki uang ngalir terus kan banyak ya. Nah, ini kalau orang yang imannya sedang lemah ya tadi akan tergiur dengan tawaran-tawaran seperti itu. Punya giok, punya ini, duit akan datang terus ya, atau ya macam-macam tawaran-tawaran itu sihir ya, gitu. Ya, jadi memang bisa jadi dia dapat dengan cara itu, tapi tadi dosa besar ya, karena istidrat namanya. Allah berikan dengan cara itu, tapi Allah biar kita dalam kesesatan, binasa, jangan seperti itu ya. Jadi sihir termasuk yang harus kita hindari. Yang ketiga adalah waqatlun nafsi ya allati haramallahu illa bil haq ya. Jadi ini yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar gitu. Ini sekali lagi, nyawa dalam Islam itu sangat mahal. Maka dalam riwayat kata Nabi, siapa yang bunuh satu orang itu samanya membunuh seluruh manusia gitu kan. Makanya kasus kayak terjadinya yang di tol ya kilometer 50 itu sangat disayangkan gitu kan. Artinya begitu mudahnya orang membunuh orang ya, tanpa proses hukum, tanpa apa gitu kan. Ya, makanya sekarang ya dunia juga mensoroti kejadian seperti itu. Ya, karena bagaimanapun itu tadi sebuah pelanggaran HAM berat ya, sekarang sedang dalam proses penyelidikan Komnas HAM ya. Mudah-mudahan keadilan terbuka ya, kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah gitu kan. Ya, ini yang kadang kita juga cukup miris juga. Nah, kalau tanpa ada pengusutan nanti suatu saat nanti akan model-model begitu akan terjadi gitu kan. Orang berseberangan main tembak, main apa, naudzubillah. Ini nggak boleh gitu kan. Jadi termasuk dosa besar tadi, membunuh orang ya tanpa yang dibenarkan dengan cara-cara Islam. Apa misalnya tadi membunuh hukumnya bunuh lagi, itu namanya hak ya gitu kan.
Atau orang pelaku zina suami istri yang sudah pernah nikah itu dibunuh, hukumnya rajam. Itu namanya cara yang hak. Ya. Tapi kalau misalnya belum ada proses hukum apa kemudian main bunuh, itu bahaya. Karena ya tadi membunuh satu orang ya tanpa proses hukum maka sama aja bunuh manusia siapapun. Pokoknya intinya manusia, apakah orang Islam, orang kafir, apapun nggak boleh. Kecuali memang ada dalil yang membolehkan, ada keterangan yang membolehkan membunuh misalnya. Tapi kalau nggak ada keterangan dalam nas Quran dan hadis nggak boleh. Gitu. Tadi illa bil haq tadi karena ada hujjah, ada dalil dalam Al-Quran. Misalnya pelaku LGBT itu boleh dibunuh dalam keterangannya. Lesbian itu, zina. Gitu. Selama itu ada sandaran hukumnya itu namanya hak. Ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak boleh. Jadi yang harus dihindari adalah waqatlun nafsi ya allati harramallah, yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ya illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Kemudian yang berikutnya aklur riba, yaitu makan riba. Masih ingat riba kan? Apa riba artinya? Kita sering dengar kata riba gitu kan. Ini bahaya kan, di komplek-komplek ini banyak yang pelaku-pelaku riba. Kadang-kadang pelakunya tetangga sendiri gitu kan. Saudara kita juga dia sholat juga, puasa juga, tapi dia suka melakukan pelaku riba tadi, memberikan pinjaman kepada orang membutuhkan, tapi dengan syarat ada tambahan. Riba itu adalah ziyad, ya tambahan. Jadi misalnya minta pinjam 1 juta, nanti syaratnya ngulanginya pas 1.100.000, atau dicicil tapi dengan bunga yang persentase semakin hari semakin besar, riba gitu. Ini ada nilai tambah dari akad atau barang yang dipinjam dari awal. Itu modelnya seperti itu. Ya. Sekarang berkembang lagi, bukan hanya uang kan, bisa aja riba itu berupa barang. Ya, ada riba fadl namanya. Apa misalnya minjem emas, misalnya yang awalnya minjemnya emas misalnya taruhlah yang 21 karat misalnya 5 gram. Nah, ntar ulanginya yang 24 ya gitu kan. Kan nilainya beda kan? Kadang-kadang kalau orang kepepet, apapun dia akan lakukan karena merasa butuh. Kadang dia cari kesempatan dalam kesempitan. Kadang-kadang orang rentenir tuh begitu. Oh lagi butuh nih, udah kadang karena butuh, udah apapun dia lakukan. Yang penting ketika itu terpenuhi hajatnya. Itu nggak boleh memanfaatkan situasi seperti itu. Jadi minjemin emas yang misalnya 1 karat, ntar bulangnya 24 karat. Ada nilainya kan beda. Atau kalau di kampung misalnya ya minjem beras yang biasa ke buah hajatan misalnya kan, nanti ngulanginya beras yang bagus ya. Kalau di kampung misalnya IR ya, nanti mulangnya beras Cisadane terkena yang pulen gitu, enggak boleh. Minjemin 1 kintal, ntar ngulanginya Cisadane ya, itu enggak boleh. Kalau mau tadi minjem yang IR, balik yang IR lagi, nggak boleh nilai yang lebih enak, itu riba juga. Hati-hati. Atau kalau di kampung ada juga yang misalnya minjem kambing, ya, kamu hajatan atau kerbau, nanti mulangnya kambing. Tadi yang minjemnya kambing yang masih atau kurus, nanti minta yang gemuk, syaratnya itu nggak boleh. Artinya sesuatu yang nilai tambah dari yang aslinya, gitu, asalnya itu nggak boleh. Jadi wa aklur riba itu apapun jenisnya nggak boleh gitu kan. Ini model-model begini banyak ya gitu. Yang berikutnya adalah wa aklul malil yatim, makannya harta anak yatim. Ini hati-hati ya. Anak yatim kalau misalnya ada keluarga kita bapaknya meninggal, ada anak yatim, kemudian warisannya itu dimakan oleh kita. Nggak boleh. Kalau anak itu belum balik, memang nanti keluarganya ada yang mengelola, ya, tapi harus jelas ya, akadnya. Ya, nanti nggak boleh memanfaatkan situasi anak yatim digunakan untuk kepentingan sendiri atau keluarganya. Haknya anak yatim diambil, itu nggak boleh, hati-hati, gitu kan.
Jadi itu yang harus kita hindari ya. Kemudian adalah watawalli yaumaz zuhfi. Kemudian yang berikutnya adalah melarikan diri dari medan peperangan ya, dari lagi perang gitu kan, desersi kalau tentara kali ya, lari gitu kan, kabur, waduh nggak boleh. Jadi nggak boleh lari dari medan pertempuran. Karena apa? Itu dosa besar itu model begitu. Itu akan bisa melemahkan pasukan yang lainnya. Itu pernah terjadi dalam peperangan Khandaq ya, gitu kan. Perang Tabuk juga pernah ya. Udah siap-siap berangkat, orang munafik pada udahlah kamu aja yang berangkat, saya pulang aja, nanti kasihan, alasannya macam-macam. Itu dosa besar gitu kan. Nah kemudian yang terakhir adalah tadi yaitu waqudful ya muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh berzina wanita-wanita yang mukmin ya, dan lalai dari kemaksiatan. Jadi nggak boleh menuduh orang-orang yang baik-baik misalnya dituduh melakukan perbuatan perzinahan, itu nggak boleh. Misalnya baru rumor-rumor, nggak boleh. Karena nggak boleh dalam satu sembarangan menuduh orang berzina kecuali ada saksi. Bahkan dalam riwayat kalau dikatakan zina itu kalau sampai seperti melihat kayak timba masuk dalam sumur, pernah kan ya, kalau di kampung kan masih ada ya. Sampai seperti itu baru saksinya diterima. Kalau masih baru bercumbu misalnya, belum sampai seperti itu, belum termasuk gitu. Jadi itu pun harus ada 4 orang saksi yang kuat, yang adil. Jadi nggak boleh baru bercumbu belum apa-apa langsung, nggak boleh. Jadi sampai seperti kayak tadi, melihat langsung sumur timba masuk dalam sumur gitu, seperti itu. Ini menunjukkan kehati-hatiannya kita dalam menuduh seorang melakukan buat perzinahan. Karena tadi hukumnya kalau kita ini akan dicambuk kita yang seperti itu. Inilah teman sekalian, jadi di antara bab yang harus kita perhatikan dalam akidah adalah kita harus menghindari pelaku namanya berbuat dosa besar tadi yang bisa membinasakan kita. Yang tadi pelakunya bisa kadang-kadang hukum had tadi, bisa dirazam ya, bisa mungkin dicambuk ya bisa dibunuh lagi ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, paling tidak hadis tadi mengingatkan kepada kita harus menghindari dari 7 dosa besar yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Baik, karena waktu sudah isya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari melakukan perbuatan dosa besar ya. Kalau kita pernah lakukan, pintu taubat masih terbuka sepanjang nyawa masih di tenggorokan. Kita masih sehat normal. Kalau sudah di tenggorokan, udah nggak bisa. Sekarang banyak istighfar, bertobat kepada Allah, dan Allah Maha Baik. Allah pasti Maha menerima taubat kita semuanya. Baik, karena waktu sudah isya, mari kita akhiri dengan saya baca hamdalah dan takat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.